Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Berjumpa lagi bersama Baret Indonesia. Semoga kalian menikmati video ini. Selamat menyaksikan. Berikut sejarah berdirinya Polisi Republik Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia, pada zaman Kerajaan Majapahit, Pati Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rekat politi dipertanggungjawabkan pada prokurer general, jaksa agung. Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veldpoliti, polisi lapangan, staatspoliti, polisi kota, kultur politi, polisi pertanian, bestuurspoliti, polisi pamong praja, dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat HUT agen, bintara, inspekteur van politi, dan komisaris van politi. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun-tahun 1897 sampai tahun 1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Masa pendudukan Jepang. Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut Shidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Awal kemerdekaan Indonesia, periode tahun 1945 sampai tahun 1950, tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyugun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Secara resmi kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang Merdeka. Inspektur kelas 1, Letnan 1. Polisi Muhammad Yasin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus tahun 1945 memproklamasikan pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara, BKN, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Pada tanggal 29 September tahun 1945 Presiden Soekarno melantik RS Sukanto Cokrodiatmojo menjadi Kepala Kepolisian Negara, KKN. Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Masa Orde Lama. Dengan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, setelah kegagalan konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945, jabatan Perdana Menteri, Alem, Ir, Juanda, diganti dengan sebutan Menteri Pertama. Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Kepres No.
153/1959, tertanggal tanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex officio. Masa Orde Baru. Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30 SPKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus tahun 1967 ditetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam, Pangap, Jenderal Soeharto sebagai Menhankam, Pangap yang pertama. Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam, Pangap berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Pada tahun 1969 dengan Kepres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli tahun 1969. Dan akhirnya video ini selesai, sampai jumpa di video selanjutnya.